Halo everyone, kenalin aku Esa. Di sini aku bakal jelasin tentang pengantar statistika. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada manfaat, terus yang ketiga ada pembagian statistika, lalu yang keempat ada tipe data, yang kelima ada skala pengukuran, dan yang terakhir adalah sampel dan populasi. Jadi hal pertama yang bakal kita bahas adalah pengertian dari statistika. Statistika adalah ilmu tentang data, bisa berupa pengolahan, analisis, pengumpulan, bahkan penarikan kesimpulan. Lalu ada yang namanya statistik. Statistik adalah datanya. Jadi kalau misalnya statistika itu ilmunya, kalau statistik itu datanya, bisa berupa angka, terus gambar, teks, bahkan suara juga termasuk data loh. Beralih ke yang nomor 2 yaitu manfaat. Apa sih manfaat kita tahu tentang statistika, mempelajari statistika ini? Nah teman-teman, yang pertama itu kita bisa membuat keputusan terbaik. Tadi kan sudah aku sebutin ya, dari pengumpulan, pengolahan, analisis, penarikan kesimpulan. Nah, kita juga bisa membuat keputusan terbaik dari itu semua. Terus yang kedua ada mengajari kita cara meringkas, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Gimana, tertarik gak sih sama statistika? Lalu yang ketiga ada pembagian statistika. Jadi di sini statistika terbagi menjadi dua. Yang pertama ada statistika deskriptif, terus yang kedua ada statistika inferensial. Statistika deskriptif itu penggambaran data yang umum, bisa pengumpulan, mengorganisir, meringkas, terus menganalisis, menyajikan. Itu semua adalah statistika deskriptif. Yang kedua ada statistika inferensial, yaitu memprediksi, pengujian hipotesis yang hasilnya tuh bisa berupa kesimpulan dan info yang bisa kita ambil. Yang keempat ada tipe data. Tipe data juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kualitatif dan yang kedua ada kuantitatif. Kualitatif itu berupa non-angka. Contohnya adalah gender, suhu, warna, bahkan pendapat. Terus yang kedua ada kuantitatif. Kuantitatif itu berupa angka. Contohnya adalah temperatur, besar gaji, terus ada lagi skor ujian. Kuantitatif ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada diskrit, yang kedua ada kontinu. Nah, diskrit ini hasil perhitungan, bilangannya bulat gitu. Kalau misalnya kontinu itu hasil pengukuran dan bilangannya bisa desimal. Yang kelima adalah skala pengukuran. Skala pengukuran di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, dan yang terakhir adalah rasio. Jadi yang pertama itu kan nominal. Nominal itu berupa kategorian atau label gitu. Misalnya tuh contohnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah pekategorian. Lalu ada lagi yang kedua itu skala ordinal. Skala ordinal itu ada tingkatan. Misalnya itu pendidikan ya. Misalnya nih SD, SMP, SMA, sarjana. Nah, itu ordinal. Ada contoh lagi nih kayak sangat puas, cukup puas, tidak puas. Yang ketiga itu ada skala interval. Skala interval itu punya nilai 0, tidak mutlak gitu, ada jarak. Contohnya itu skala suhu dalam Celsius dan Fahrenheit itu berbeda. Terus ada lagi IQ kan berbeda tuh, nolnya tidak mutlak tuh. Terus yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio itu nilai nolnya mutlak. Kayak contohnya itu saldo rekening. Terus ada lagi tinggi badan. Nah, itu nolnya tuh mutlak. Lanjut ke yang terakhir ada sampel dan populasi. Jadi dalam statistika itu kita perlu yang namanya sampel, kita perlu yang namanya populasi, kita perlu yang namanya sensus buat menghasilkan satu data, satu kesimpulan. Nah, untuk populasi itu sendiri adalah seluruh yang diobservasi semuanya gitu. Yang diobservasi, yang dianalisis, itu populasi. Terus yang kedua ada sampel. Sampel itu bagian yang dianalisis, yang diobservasi, tergantung kemauan si peneliti. Peneliti ini maunya apa gitu, mau yang mana gitu kan. Terus yang terakhir ada sensus. Sensus itu pengamatan satu persatu yang diobservasi tanpa ada yang terlewat.
statistika dalam prodi sistem informasi itu sangat penting teman-teman. Bisa untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data. Ilmu ini juga membantu pengembangan sistem informasi, termasuk sistem informasi geografis, serta pemecahan masalah, terus pengembangan algoritma dan pengambilan keputusan. Segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Bye-bye.